ketidakpastian pengukuran ya. Jadi ketidakpastian pengukuran itu merupakan suatu indikasi ya, indikasi kuantitatif ya dari kualitas hasil pemeriksaan ya. Jadi bisa didefinisikan sebagai parameter yang terkait dengan hasil pengukuran ya. Sedangkan pengukuran itu sendiri ya merupakan suatu kuantitas yang ingin diukur ya. Jadi merupakan hal penting untuk setiap interpretasi hasil yang benar ya, supaya hasil uji itu bisa mendekati batas yang telah ditentukan ya. Jadi kita ketahui bahwa setiap proses pengukuran itu memiliki keterbatasan ya, yang bisa berpengaruh terhadap ketepatan maupun keakuratan hasil ya. Jadi konsep atau nilai dari ketidakpastian pengukuran itu ya menjadi suatu hal penting ya dalam suatu uji laboratorium ya. Jadi ketidakpastian pengukuran itu juga adalah parameter yang menyatakan ya seberapa besar ya kemungkinan hasil pengukuran itu menyimpang ya dari nilai yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan nilai sebenarnya ya. Jadi dalam uji lab itu ya, jadi nilai ketidakpastian pengukuran ini ya, salah satu faktor penting ya yang bisa menentukan nilai validitas ya dan kehandalan dari hasil pemeriksaan ya, karena kita ketahui bahwa setiap pengukuran itu tidak ada yang lepas dari kesalahan ya. Jadi setiap hasil yang kita keluarkan itu ya, hasil pemeriksaan yang ada itu biasanya memiliki tingkat ketidakpastian tertentu ya. Jadi sebenarnya ketidakpastian ini juga menggambarkan ya sejauh mana hasil pengukuran itu bisa dipercaya ya, dan bagaimana hasil itu bisa dibandingkan dengan standar ataupun batas yang telah ditentukan. Ya, jadi nilai ketidakpastian pengukuran ini ya, jadi penting ya untuk interpretasi hasil yang benar ya, dan bisa menjadi penting saat hasil uji itu bisa mendekati batas yang telah ditentukan ya. Jadi berdasarkan ISO 17025 ya 2005 dan ISO 12189 itu menguraikan ya atau menjelaskan terkait dengan persyaratan khusus ya untuk suatu laboratorium itu untuk bisa mengevaluasi ya dan melaporkan ya dari nilai ketidakpastian pengukuran ya. Jadi di sini juga dipersyaratkan ya kalau lab itu harus memberikan laporan dari nilai ketidakpastian pengukuran itu ya. Jadi kuantitas ketidakpastian ini ya jadi bisa memungkinkan ya penilaian yang reliable ya. Jadi bila dibandingkan dengan hasil dari lab yang berbeda atau dibandingkan dengan nilai standar. Jadi sebenarnya untuk nilai ini atau informasi ini ya bisa mencegah pengulangan tes yang tidak perlu ya. Jadi memang di ISO 17025 itu dinyatakan ya bahwa lab itu harus bisa mengidentifikasi ya faktor-faktor yang kira-kira bisa berkontribusi atau berpengaruh terhadap nilai ketidakpastian pengukuran ya. Sehingga di situ disebutkan bahwa lab itu ya
yang melakukan pengujian ya, jadi suatu lab yang memiliki pengujian itu wajib ya untuk bisa mengevaluasi ya nilai dari ketidakpastian pengukuran ya, karena disebutkan bahwa nilai ketidakpastian pengukuran itu untuk menilai ya sejauh mana pengukuran itu bisa dipercaya ya. Terus di sini ya disebutkan ya bahwa terkait dengan konsep ketidakpastian ini ya, jadi konsep ketidakpastian ini berkaitan ya dengan pengukuran ya. Berbeda dengan konsep kesalahan atau error ya, itu didasarkan pada besaran yang tidak diketahui ya. Jadi perbedaannya itu bisa kita lihat ya bahwa kalau ketidakpastian itu dinyatakan dalam bentuk atau bentuk rentang ya, bentuk rentang ataupun kisaran ya hasil pengukuran tanpa memerlukan nilai yang benar ya. Sedangkan untuk kesalahan itu hasil pengukuran yang memerlukan nilai yang benar ya, dengan menggunakan bahan acuan standar ya yang bisa untuk ditelusuri ya. Jadi di sini antara kesalahan ya dengan ketidakpastian ini jadi ada perbedaan ya. Kalau di pengukuran itu memerlukan nilai yang benar, sedangkan untuk nilai ketidakpastian ya namanya tidak pasti ya, berarti hanya melihat kisaran ya atau perkiraan dari hasil pengukuran itu ya. Jadi sebenarnya untuk 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 nilai ketidakpastian pengukuran ini ya, jadi setiap lab itu diminta ya untuk bisa mengukur ya atau menilai dari ketidakpastian ya dalam setiap pekerjaan yang rutin dilakukan ya. Ini sebenarnya tujuannya ya untuk bisa menilai kualitas hasil tes ya. Bagaimana kualitas hasil tes itu, apakah baik atau tidak ya, dan bisa untuk digunakan untuk bisa mengetahui kira-kira kapan hasilnya itu bisa mendekati batas yang telah ditentukan ya. Jadi sebenarnya nilai ketidakpastian ini juga ya itu adalah parameter yang berkaitan ya dengan hasil pengujian ya, dan bisa menggambarkan sebaran nilai dari suatu pengukuran ya. Ya jadi dalam proses ini ya itu fokus pada aspek pengujian atau kalibrasi ya yang bisa menghasilkan ketidakpastian tinggi ya, di mana perbaikan itu bisa dilakukan ya. Jadi ada juga beberapa sumber ya dari nilai ketidakpastian ini ya. Sumber-sumbernya bisa berasal dari sampel itu sendiri ya, terkait kondisi penyimpanan ya, terus metode uji yang digunakan, reaksi maupun media yang digunakan ya, peralatan yang digunakan, begitupun dengan SDM-nya ya, stafnya. Jadi sebenarnya untuk meminimalisir ya nilai ketidakpastian ini ya, ya bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan ya, jadi pelatihan pada SDM-nya atau tenaga lab-nya ya, dilakukan pengawasan ya, pengawasan maupun rekalibrasi alat ya. Jadi kalibrasi alat ya, jadi melakukan kalibrasi ini beberapa hal yang bisa dilakukan yang untuk bisa meminimalisir nilai dari ketidakpastian pengukuran ini ya.
Jadi terkait dengan nilai ya, nilai ketidakpastian pengukuran ini, jadi memungkinkan ya pengguna data hasil uji ya untuk bisa menilai ya keandalan data maupun menentukan kesesuaian dengan tujuan penggunaan ya. Jadi sebenarnya lab itu ya apabila diminta ya oleh pengguna jasa ya untuk memberikan nilai estimasi ketidakpastian ini, maka lab itu harus bisa memberikan nilai ataupun estimasi dari nilai ketidakpastian ini ya. Jadi nilai ketidakpastian ini juga ya menggambarkan ya terkait kualitas hasil pengukuran ya, pengukuran ataupun pengujian ya. Jadi diharapkan itu ya dari apabila nilai ini semakin kecil ya, maka semakin tinggi mutu hasil lab yang kita dapatkan ya. Jadi indikatornya itu bisa menggambarkan kualitas hasil ya. Jadi kalau misalnya hasilnya semakin kecil ya, satu semakin rendah, maka sebenarnya mutu hasil itu semakin baik. Jadi nilai ini berbanding terbalik ya dengan mutu ya, karena semakin kecil berarti mutunya itu akan semakin baik ya. Ya, terkait dengan kesalahan ya. Jadi di sini kita membahas ya pengukuran ya ketidakpastian maupun kesalahan ya. Jadi kesalahan ataupun error ya itu dianggap sebagai selisih ya, selisih antara nilai sebenarnya ya dengan nilai yang diperoleh dari pengukuran hasil pengukuran atau measure value ya. Jadi kesalahan itu memang sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindari ya. Jadi memang selalu ada dalam setiap proses pengukuran ya. Entah itu kecil ataupun besar ya. Jadi kesalahan ini memang sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindari ya, hanya bisa diminimalkan ya. Terus terkait kesalahan ini ya, ini ada beberapa faktor juga yang bisa menyebabkan ya kesalahan ini, bisa karena keterbatasan alat ukur ya, human error ya, kesalahan dari manusianya, SDM-nya ya. Pengaruh lingkungan ya, pengaruh lingkungan bisa terkait suhu, kelembaban ya, ataupun metode-metode pengukuran yang digunakan ya. Ya, jadi dampak dari faktor-faktor ini ya inilah yang bisa menyebabkan ya terjadinya nilai ketidakpastian ya dalam pengukuran ya. Jadi biasanya untuk nilai ketidakpastian ini bentuknya itu dalam bentuk angka ya dan satuan ya. Jadi spesifiknya lagi ya untuk ketidakpastian ini satuannya itu sama dengan besaran yang diukur ya. Satuannya itu besaran yang diukur ya sama nilainya ya. Maka bisa digunakan sebagai evaluasi ya dari tingkat akurasi dan presisi dalam suatu pengukuran ya. Karena di sini spesifiknya itu apa nilai. Jadi bentuknya itu dalam bentuk nilai ya atau angka dan satuannya sesuai dengan satuan pemeriksaan yang akan diukur ya. Ya, jadi terkait dengan nilai ketidakpastian pengukuran ini ya. Nilai apa? Ini merupakan suatu parameter ya. Parameter ya yang bisa dianggap ya atau menyatakan seberapa besar kira-kira ya penyimpangan hasil pengukuran dari nilai sebenarnya ya itu. Jadi sebenarnya untuk nilai ketidakpastian ini ya bukanlah termasuk suatu kesalahan, tapi masuk dalam kategori estimasi keandalan suatu pemeriksaan ya, karena kita lihat bahwa nilai ketidakpastian itu untuk mengetahui dari hasil pemeriksaan itu
tingkat dari kepercayaan ya dari hasil pengukuran itu bisa dipercaya. Jadi lebih kepada estimasi ya, estimasi keandalan dari suatu pengukuran ya. Jadi menggambarkan seberapa dekat ya nilai yang terukur itu dengan nilai yang sebenarnya ya. Jadi sebenarnya melihat ketidakpastian ini estimasi dari penyimpangan ya hasil pengukuran itu. Ya, jadi di sini ada beberapa sumber ya dari ketidakpastian pengukuran ya. Jadi sumber ketidakpastian ini ya ada beberapa faktor ya penyebabnya ya. Pertama ketidakstabilan alat ukur ya. Jadi alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan itu biasanya tidak stabil ya. Makanya tadi disampaikan bahwa rekalibrasi ya. Ini salah satu cara meminimalisir itu yaitu dengan melalui rekalibrasi alat ya. Jadi kalau alat identik dengan alat, meminimalisirnya itu yaitu dengan kalibrasi itu ya. Terus faktor lingkungan bisa suhu ya ataupun kelembaban ya itu bisa mempengaruhi hasil pengukuran ya. Ya kesalahan SDM-nya atau tenaga lab-nya ya ini bisa faktornya itu kesalahan dalam penggunaan alat ya ataupun kesalahan dalam proses pengerjaan sampelnya ya. Terus bisa karena keterbatasan skala alat ukur ya, keterbatasan skala dari alat ukurnya itu sendiri ya. Terus bisa juga disebabkan ketidakpastian ya dari metode pengukuran ya ataupun objek yang diukur ya. Jadi bisa saja ketidakpastian ini disebabkan juga dari metode yang digunakan ya. Jadi sebenarnya untuk meminimalisir ya dari nilai ketidakpastian ini ya, jadi minimalisirnya itu bisa dilakukan kalibrasi ya. Jadi dilakukan kalibrasi ya dari alat ya, terus dilakukan standarisasi ya dari metode atau prosedur pengukuran yang digunakan ya, meningkatkan keterampilan ya SDM-nya, meningkatkan keterampilan bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan ya. Terus mengontrol kondisi lingkungan ya saat pengukuran. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan atau pengukuran harus diketahui suhu maupun kelembaban ya dari ruangan itu menyesuaikan dengan ya, apa yang dipersyaratkan atau yang dibutuhkan dari suatu pemeriksaan. Jadi disesuaikan. Jadi kita harus bisa mengontrol kondisi lingkungan ya. Ini jadi sebenarnya hal-hal ini yang bisa digunakan untuk mengurangi dari nilai ketidakpastian ya yang didapatkan. Jadi sebenarnya ya komponen-komponen yang ada ya dari nilai ketidakpastian itu ya kalau bisa dievaluasi ya dari distribusi hasil statistik ya dan bisa ditandai dengan adanya nilai penyimpangan ya atau nilai dari standar deviasi ya. Jadi nilai standar deviasi ini menggambarkan ya seberapa besar ya tingkat kepercayaan terhadap hasil yang dilakukan. Jadi untuk nilai ketidakpastian ini juga ada hitung-hitungan statistiknya ya. Jadi penyimpangan itu identik dengan melihat nilai dari standar deviasi ya. Terus di sini ada istilah ketidakpastian dan kesalahan ya. Kalau kesalahan itu ya itu merujuk
pada adanya perbedaan ya antara hasil pengukuran ya dari nilai yang sebenarnya atau nilai acuan ya. Jadi di sini ada perbedaan hasil ya dari nilai yang sebenarnya. Jadi untuk perbaikannya itu bisa dilakukan dengan melakukan perbaikan metode pengukuran ya ataupun alat yang digunakan. Jadi yang perbaiki bisa dari metode ataupun bisa dari alat ya. Sedangkan untuk ketidakpastian ya itu menggambarkan terkait rentang ya atau batas di mana nilai yang diukur itu kira-kira nilainya itu berada di mana ya. Jadi untuk ketidakpastian itu ya memang tidak bisa dihilangkan ya sepenuhnya karena merupakan suatu karakteristik dari pengukuran itu sendiri ya. Jadi memang di setiap pemeriksaan itu nilai ketidakpastian itu memang ada ya karena memang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Intinya untuk ketidakpastian itu menggambarkan ya terkait dengan tingkat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan terhadap hasil ya, hasil pengukuran yang dilakukan. Ini kita masuk pada jenis-jenis kesalahan ya yang bisa ada pada pengukuran ya. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi itu kalau kita bagi secara tahap ada 3 tahap ya. Tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik ya. Dan pada umumnya ya ada 2 jenis kesalahan ya. Itu secara garis besarnya atau gambaran besarnya itu ada kesalahan teknik dan ada kesalahan teknik ya. Dalam kesalahan teknik ini ya itu terbagi 2 lagi ya, bagi 2 lagi antara kesalahan sistemik ya maupun kesalahan acak ya. Jadi kesalahan sistemik dan kesalahan acak ya. Jadi sebenarnya kalau kesalahan sistemik itu ya suatu kesalahan ya yang biasanya dilakukan berulang ya dalam pengukuran ya. Jadi biasanya arahnya juga mengarah pada satu sisi ya. Karena sistemik berarti terjadi pengulangan kesalahan ya kalau kesalahan sistemik ya. Sedangkan kalau kesalahan acak itu biasanya sifatnya tidak konsisten ya dalam pengukuran. Jadi sifatnya yang namanya acak berarti kesalahan acak ya. Jadi tidak konsisten ya. Kalau sistemik kan tadi berulang ya dan arahnya dalam satu sisi yang sama. Ya ini terkait kesalahan teknik ya. Jadi kesalahan teknik ini kesalahan yang memang sudah melekat ya. Jadi bersifat alamiah ya. Selalu ada pada setiap pemeriksaan ya dan tidak mungkin untuk dihindari ya. Jadi memang kesalahan ini selalu ada ya. Hanya bisa untuk diminimalisir ya. Jadi kalau dihilangkan secara penuh tidak bisa, tapi bisanya itu dikurangi ataupun diminimalisir ya. Jadi usaha yang bisa dilakukan hanya meminimalisir ya, tapi tidak bisa untuk dihilangkan. Ya terkait dengan kesalahan teknik ini ya, jadi kesalahan teknik ataupun analitik ya ini biasanya ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi ya. Pertama itu ada regen ya, regen yang digunakan ya. Terus peralatan ya, peralatan itu ya dipastikan alatnya sudah terkalibrasi ya supaya bisa digunakan ya. Terus kontrol ya, bahan kontrol maupun standar atau bakuan. Terus yang bisa berpengaruh juga metode ya, metode analitik yang digunakan pada saat pemeriksaan ya. Terus yang berpengaruh juga ya SDM-nya itu sendiri ya, kemampuan dari tenaga lab ya pada saat melakukan pemeriksaan. Ini
Ini terkait dengan kesalahan acak ya ataupun random error ini biasanya penyebabnya juga biasanya apa faktor-faktor yang biasanya random ya berpengaruh pada pengukuran ya. Jadi untuk sumbernya juga ini biasanya variatif ya, bersifat acak ya dan bisa terjadi juga di luar kendali SDM ya atau di luar kendali personil ya pada saat melakukan pengukuran ya ataupun pemeriksaan. Jadi untuk kesalahan random ini ya ataupun kesalahan acak ini bisa menggambarkan terkait presisi ya ataupun tingkat ketelitian dari pemeriksaan yang dilakukan ya. Jadi akan tampak apa pemeriksaannya itu bisa berulang ya pada sampel sama ya. Dan namun hasilnya itu variatif ya. Bisa saja lebih besar ya ataupun lebih kecil ya. Dari hasil pengukuran berulang ini bisa terdistribusi pada nilai yang sebenarnya atau true value-nya ya. Terus ada beberapa penyebab dari kesalahan acak ya. Jadi ada beberapa penyebab dari kesalahan acak ini ya. Pertama itu bisa saja kondisi instrumennya ya ataupun alat yang digunakan itu tidak stabil ya. Jadi pada saat pengukuran itu alat yang digunakan itu tidak stabil ya. Kedua bisa karena variasi temperatur ya ataupun variasi regen ya ataupun dari kalibrasinya itu. Jadi variasi-variasi ini yang temperatur regen ya itu bisa menjadi faktor yang berkaitan dengan kesalahan acak ya. Terus ada variasi teknik ya pada prosedur pemeriksaan ya. Pada variasi teknik prosedur pemeriksaan ini ya bisa saja pada teknik melakukan pipetasi ya, pipetasi ya, homogenisasi ya, pencampuran maupun dari waktu inkubasi ya. Terus kesalahan faktor yang lain ya bisa karena variasi operator ya. Operator di sini berarti variasi dari tenaga lab itu sendiri ya. Terus yang terakhir itu ya kondisi lingkungannya. Jadi kondisi lingkungan ya seperti suhu, kelembaban ya itu bisa menjadi faktor penyebab dari kesalahan acak. Terus di sini ya dari konsep ya, konsep ketidakpastian dalam pengukuran ya. Jadi terkait nilai ketidakpastian ini ya sebenarnya yang ingin dilihat ya gambaran dari tingkat kepercayaan ya dari hasil pengukuran yang dilakukan ya. Jadi menurut ISO ya IEC 98 ya ini ada dua ya kelompok dari ketidakpastian ini ya. Jadi pertama itu ketidakpastian tipe A ya ini untuk ketidakpastian tipe A ini bisa dilakukan ya diukur secara statistik ya. Jadi melalui analisis data pengukuran yang berulang ya. Terus kedua itu ada ketidakpastian tipe B ya. Untuk tipe B ini berdasarkan dengan faktor non statistik ya. Jadi penentuannya ini berdasarkan data non statistik ya. Jadi hanya melihat dari spesifikasi ya, spesifikasi alat ukur maupun teknis ya. Misalnya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke regulasi ya, regulasi dari nilai ketidakpastian ini. Jadi ada standar maupun aturan ya ataupun regulasi dari nilai ketidakpastian ini ya. Jadi pertama itu ISO 17025 ya 2017
terkait dengan persyaratan umum ya untuk kompetensi laboratorium penguji dan kalibrasi ya. Jadi untuk standar ini ya digunakan oleh laboratorium pengujian ya, dan kalibrasi. Jadi di sini sebenarnya digunakan untuk memastikan ya, memastikan keakuratan dari hasil pengukuran ya dari di ISO 17025 ini ya. Ada beberapa hal yang diwajibkan ya, ataupun harus dilakukan di suatu lab ya. Jadi yaitu bisa mengidentifikasi ya sumber ketidakpastian dalam proses pengukuran ya. Jadi harus mengetahui ya, mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastiannya itu di mana ya. Terus bagaimana menghitung ya nilai ketidakpastian itu ya dengan metode yang digunakan, dan harus bisa memberikan laporan ya, laporan terkait dengan ketidakpastian pengukuran itu. Kan tadi disebutkan bahwa setiap lab itu harus bisa mengetahui ya, bisa menghitung nilai ketidakpastian itu ya, dan melaporkan. Jadi kalau misalnya pengguna jasa itu meminta, berarti lab itu harus memberikan dari nilai ketidakpastian itu ya. Selanjutnya di sini ya, regulasi yang mengatur di sini regulasi GUM ya, Guide Expression Uncertainty Measurement ya. Ini GUM ya, ini di sini menekankan ya terkait dengan metode standar untuk evaluasi ketidakpastian pengukuran ya. Jadi kalau aturan dari GUM ini ya, jadi pendekatannya ini berbasis statistik ya. Jadi berbasis statistik di sini misalnya terkait dengan model matematis dalam perhitungan ketidakpastian. Jadi evaluasinya itu terkait data statistik ya dalam perhitungan nilai ketidakpastian ini. Terus di sini ya ada regulasi SITAK ya. Nah, ini regulasi SITAK ini ya, atau Guide Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement ya 2012 ya. Jadi di sini di fokusnya ini yaitu bahwa setiap lab itu ya studi kasus dalam berbagai jenis pengujian laboratorium ya. Jadi untuk menghitung ya ketidakpastian pengukuran. Jadi di sini fokusnya itu melihat metode ya, metode untuk estimasi nilai ketidakpastian ya, ataupun studi kasus ya dalam berbagai jenis pengujian laboratorium ini ya. Untuk standar yang selanjutnya atau regulasi yang selanjutnya ya, yaitu ISO ya 15189 ya 2022 terkait dengan standar laboratorium medis ya. Jadi standar laboratorium medis. Jadi di sini mencakup ketidakpastian pengukuran ya. Ketidakpastian pengukuran ya dalam konteks pengujian klinis ya. Jadi bagaimana standar ini untuk laboratorium medis ya. Jadi ada persyaratan ya terkait evaluasi. Jadi ada evaluasi ketidakpastian ya dalam pengujian laboratorium medis ya. Nah, di sini juga di ISO 15189 itu juga terkait dengan manajemen mutu ya. Bagaimana pelaksanaan manajemen mutu ya untuk memastikan keandalan hasil lab ya. Jadi kalau terkait berbicara mutu berarti ada pemantapan mutu internal ya dan eksternalnya ya. Jadi
menekankan ya pada aturan ISO 15189 ini, menekankan adanya kegiatan mutu ataupun manajemen mutu ya. Terus aturan yang lain ya, jadi ada metrologi ya dan uncertainty ya. 2007 ini biasanya untuk pengukuran ya, aturan untuk pengukuran legal ya, bisa seperti timbangan ataupun alat ukur bahan bakar ya. Jadi biasanya untuk regulasi ini untuk industri ya. Ya, terus bagaimana ya penerapan dalam regulasi nasional. Jadi beberapa negara itu ya memberikan menerapkan ya regulasi ya. Jadi masing-masing memiliki regulasi terhadap nilai ketidakpastian pengukuran ya. Jadi diadop dari standar yang tadi yang disebutkan ya. Misalnya di sini untuk Amerika yaitu menggunakan National Institute of Standard Technology ya, atau NIST ya, itu dia mengadopnya itu dari standar GUM yang tadi ya. Jadi standar GUM ya yang tadi disebutkan ya, yang pendekatannya itu berbasis statistik ya. Jadi pendekatannya berbasis statistik ya dalam industri maupun pengujian ya. Sedangkan untuk Eropa ya, IE ya, jadi untuk Eropa itu dia menerapkan ISO ya, ISO X 17025 ya. Jadi adopnya itu dari standar yang pertama yang tadi ya, yang disebutkan ISO X 17025 ya. Jadi di situ kan di ISO X itu diminta untuk bisa melakukan identifikasi sumber sumber ketidakpastian. Setelah itu bisa menghitung ketidakpastian ya, ketidakpastian terus melaporkan ya. Jadi diberikan laporan ya dalam pengukuran dari ketidakpastian itu ya. Sedangkan kalau kita di sini ya di Indonesia ya, berarti acuannya itu adalah Badan Standarisasi ya, Standarisasi Nasional ya, atau BSN ya. Jadi menerapkan SNI ya, berbasis ISO 17025 untuk akreditasi laboratorium ya. Jadi untuk kegiatan mutu atau penilaiannya itu berdasarkan ini ya, Komite Akreditasi Nasional ataupun KAN ya. Ya, di dalam ketidakpastian ini, pengukuran ketidakpastian, ada dua istilah yang bisa kita ketahui ya. Jadi dalam istilah pengukuran ketidakpastian ada dua ya. Ada ketidakpastian ya, diperluas ya, dan ada estimasi dari ketidakpastian. Kalau ketidakpastian yang diperluas ini adalah ukuran ya, ukuran yang menggambarkan rentang nilai ya, yang mungkin ya dan mencakup nilai sebenarnya dari suatu pengukuran. Jadi dalam lingkup lab ya, jadi nilai ketidakpastian diperluas ini adalah elemen ya ataupun komponen yang bisa memberikan informasi ya terkait seberapa akurat ya dan dapat diandalkan dari hasil pengujian yang dilakukan. Ya, jadi masing-masing sebenarnya ini ada rumus-rumus perhitungannya ya. Jadi untuk estimasi ketidakpastian yaitu adalah proses untuk menentukan ya dan menghitung ya nilai dari ketidakpastian ini ya yang terkait dengan hasil pengukuran ya, terkait dengan hasil pengukuran. Ya, jadi ini bisa berkaitan dengan ya apa di lab itu terkait dengan nilai estimasi ketidakpastian ya. Jadi untuk memastikan ya bahwa hasil pengujian dilakukan itu dapat diandalkan dan memenuhi standar ya yang telah
ditetapkan. Jadi dalam istilah pengukuran ketidakpastian ini ada yang ketidakpastian diperluas maupun ada estimasi ketidakpastian. Ya, jadi untuk nilai estimasi ini memastikan ya bahwa uji itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini adalah beberapa rumus ya. Jadi untuk menghitung nilai ketidakpastian yang ada rumus-rumus perhitungannya ya. Jadi mungkin untuk contoh kasusnya bisa di searching ya atau dicari untuk contoh pengukurannya ya. Di sini kita hanya bahas terkait rumus ya. Rumus perhitungan kesalahan maupun ketidakpastian ya. Jadi ada rumus absolut ya. Jadi di sini ada perhitungan dari kesalahan absolut ya. Jadi untuk menghitung kesalahan itu ada yang absolut dan ada yang relatif ya. Jadi yang pertama ini untuk kesalahan absolut ya. Ini sebenarnya diartikan sebagai selisih ya. Selisih antara nilai terukur ya. Selisih antara nilai yang terukur dengan nilai yang sebenarnya atau simbolnya di sini XT. Jadi di sini selisihnya ya antara nilai yang terukur dengan nilai yang sebenarnya. Terus untuk kesalahan relatif ya, kalau kesalahan relatif itu biasanya dinyatakan ya dalam satuan persen ya, dalam satuan persen ya. Jadi kesalahan relatif itu sama dengan kesalahan absolut ya per nilai yang sebenarnya ya dikali dengan 100%. Terus di sini terkait dengan ketidakpastian ya, teknik pengukuran nilai untuk ketidakpastian teknik pengukuran ya. Jadi rumusnya itu ya akar dari ketidakpastian tipe A ya, akar dari ketidakpastian tipe A ditambah dengan nih UB ya, yang merupakan ketidakpastian tipe B ya. Jadi sebenarnya ini adalah nilai ketidakpastian dari total pengukurannya. Jadi di sini penggabungan ya, penggabungan dari nilai ketidakpastian tipe A dan nilai ketidakpastian tipe B. Seperti tadi yang disebutkan ya, ada dua tipe ya. Terus ada perhitungan dari standar deviasi ya. Jadi kan standar deviasi itu adalah nilai range penyimpangan penyimpangan dari data ya. Jadi standar deviasi ini ya itu rumusnya ya dari jadi akar ya. Jadi akar dari XI ya dikurang X kuadrat ya, jadi X bar ya. Jadi X bar rata-rata hasil pengukuran ya dikurang dengan jumlah pengukuran dikurang 1 ya. Jadi N dikurang 1 X bar berarti ini sigma ya, rata-rata hasil pengukuran di per atau dibagi jumlah pengukuran dikurang 1 ya, nilai standar deviasi. Terus untuk menghitung ya, perhitungan nilai ketidakpastian yang diperluas dan estimasi dari ketidakpastian ya. Ya, jadi untuk nilai dari ketidakpastian yang diperluas ya. Jadi untuk perhitungannya itu biasanya dilakukan ya dengan cara ya mengalihkan ketidakpastian standar ya. Ketidakpastian standar ini adalah deviasi ya. Deviasi dari standar hasil pengukuran ya dengan faktor pengali ya yang biasanya dari distribusi normal ya. Jadi biasanya 2 untuk tingkat kepercayaan itu 95% ya. Jadi tergantung dari nilai tingkat kepercayaannya ya.
Ya, jadi di sini punya itu ketidakpastian diperluas ya. Jadi K faktor pengali ya, dan U untuk ketidakpastian standar ya. Misalnya di sini adalah 2 apabila tingkat kepercayaannya 95% ya. Jadi kalau tingkat kepercayaan 99% ya mungkin berbeda untuk nilai pengalinya ini ya, atau faktor pengalinya. Terus ada perhitungan estimasi ketidakpastian ya, dari untuk perhitungan dari estimasi ketidakpastian ini ya, jadi ada 2 metode ya ataupun rumus ya yang bisa digunakan ya dalam menghitung estimasi ketidakpastian ini ya. Jadi ada metode top down ya ataupun bottom up ya. Tuh. Jadi untuk metode top down ini ya, itu perhitungan nilainya berdasarkan data historis ya, ataupun hasil pengujian yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi namanya data historis ya, jadi pengujian sebelumnya ya. Jadi sebagai contoh apabila ada data pengukuran sebelumnya, jadi bisa menghitung nilai ketidakpastian ini ya dari standar deviasi pada data itu ya. Jadi untuk rumusnya di sini ya, untuk simbolnya itu untuk perhitungan estimasi ini ya, U berarti S standar deviasi dari data pengukuran per akar N ya. Akar N berarti di sini N-nya itu ya jumlah pengukuran, akar dari jumlah pengukuran. Sedangkan untuk metode bottom up-nya ini ya, jadi salah satu metode yang digunakan ya, di sini melibatkan ya, jadi melibatkan identifikasi dan pengukuran setiap sumber ketidakpastian ya, dan berkontribusi terhadap hasil akhir. Jadi pada metode ini ya, jadi metode ini diakumulasikan ya, atau jumlah total ya untuk bisa mendapatkan ketidakpastian total ini. Ya. Jadi akumulasi ya. Jadi di sini untuk U total ini ya, jadi akar ya. Ya, jadi akar dari setiap komponen ini ya, ketidakpastian dari sumber satu sampai dan seterusnya ya, sesuai dengan data pengukuran yang ada. Jadi akar dari penjumlahan ya, penjumlahan dari sumber data satu sampai data yang akhir ya. Ini akarnya. Ini adalah perhitungan dari estimasi ketidakpastian ya. Ya, jadi untuk perhitungannya mungkin bisa dicari ya, atau di searching untuk contoh perhitungan nilai ketidakpastian ya berdasarkan rumus ya. Jadi kesimpulan ya untuk materi ini ya, jadi ketidakpastian pengukuran itu merupakan indikasi kuantitatif ya dari kualitas suatu hasil pemeriksaan ya. Jadi bisa diartikan sebagai parameter yang terkait dengan hasil pengukuran ya. Jadi untuk nilai ketidakpastian pengukuran ini ya, jadi merupakan suatu parameter ya yang menggambarkan kira-kira seberapa besar kemungkinan hasil pengukuran itu menyimpang dari nilai sebenarnya. Ya. Jadi kira-kira kemungkinannya itu berapa nilai penyimpangannya ya dari nilai sebenarnya. Dan di lab itu nilai ketidakpastian ini juga merupakan salah satu faktor ya, faktor penting yang bisa menentukan validasi ya atau validitas dan keandalan dari hasil uji lab ya, karena kita ketahui ya bahwa dari nilai hasil ketidakpastian itu semakin rendah ya berarti semakin baik mutu hasil pemeriksaan yang didapatkan ya. Ya mungkin sekian untuk
materi, ketidakpastian ya sebelum